Selamat malam dan selamat datang. Ketemu lagi sama Denny, narator Rumah Horor Indonesia. Sebelumnya saya berterima kasih buat kalian semua Sobat RAI yang sudah mendukung acara ini, baik di First Story, di Spotify, Noise, YouTube, atau platform lainnya. Ya mungkin kalian bertanya-tanya mengapa di bulan Desember atau mulai November kemarin kok saya jarang upload ya. Selain karena memang kesibukan, dan untuk Desember sebenarnya udah gak terlalu sibuk. Cuman ini sempat batuk pilek itu lama banget. Jadi ini baru agak mendingan sehingga akhirnya bisa record lagi. Dan di malam hari ini saya akan membacakan sebuah cerita mengenai sebuah parit yang ada di dekat sebuah panti asuhan. Yuk kita mulai ceritanya. Tahun 1965, aku, Hadi, baru kembali ke panti asuhan setelah beberapa bulan tinggal di rumah seorang guru. Usia baru 10 tahun, tapi hidupku sudah dipenuhi perpindahan dan ketidakpastian. Ketika tiba di panti, ada yang langsung menarik perhatianku. Sebuah lubang panjang di kebun samping asrama. Untuk selanjutnya kami sebut dengan parit panjang. Parit itu lurus sekitar 20 meter panjangnya dengan kedalaman 1 meter. Tanahnya dibiarkan menumpuk di satu sisi, seperti sengaja disiapkan untuk sesuatu. "Buat apa lubang ini?" tanyaku kepada Wawan, teman sekamarku. "Katanya buat tanam pohon," jawabnya ragu. "Tapi gak ada bibit sampai sekarang." Rumor mulai berkembang setelah berita pemberontakan G30 SPKI terdengar dari radio di kamar pimpinan panti. Ada anak yang bilang lubang itu untuk menanam pohon, tapi sebagian besar percaya itu kuburan massal. "Kita semua akan dikubur hidup-hidup kalau tentara kalah," bisik seorang anak yang lebih tua. Ketakutan menjalar seperti wabah. Malam-malam kami berubah mencekam, penuh dengan desas-desus dan bayangan buruk. Malam itu aku terbangun oleh suara gemerisik dari arah kebun. Langit kelam tanpa bulan, dan udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku menyalakan senter kecil dan berjalan perlahan ke arah lubang. Langkahku terhenti ketika aku sampai di tepi lubang. Di bawah sinar senter yang gemetar, aku melihat sesuatu. Sosok hitam berdiri di ujung lubang. Punggungnya membelakangiku. Tubuhnya seperti hangus, dengan kulit mengelupas dan berasap. Halo?" Aku memanggil dengan suara bergetar. Sosok itu tidak bergerak. Perlahan aku mundur, tetapi sebuah suara gemeretak membuat tubuhku membeku. Sosok itu menoleh. Matanya merah menyala, mulutnya menganga mengeluarkan bau hangus menyengat. Dia berlari ke arahku. Gerakannya cepat, tidak wajar, seperti meluncur di atas tanah. Aku menjerit, membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga. Di belakangku, suara langkahnya semakin dekat, dan udara terasa berat seperti menekan dadaku. Aku hampir tersandung ketika bayangannya menyapu di sisi penglihatanku. Aku berbelok menuju asrama, terengah-engah dan bersembunyi di balik pintu. Namun, sebelum aku bisa merasa aman, suara gemeretak itu muncul lagi, lebih dekat. Aku berani melirik ke celah pintu. Sosok hitam itu berdiri di sana, memandangku dengan tatapan yang seperti menembus jiwa. Tiba-tiba dia menghilang, meninggalkan bau hangus dan dingin menusuk tulang. Pagi berikutnya aku menceritakan kejadian itu pada Wawan dan Budi. Wajah mereka pucat mendengar ceritaku. "Jangan-jangan itu Pak Wiryo," bisik Budi. "Siapa Pak Wiryo?" tanyaku. "Dulu beliau guru di sini. Katanya baik, tapi ada yang nuduh dia simpatisan PKI. Tentara ambil dia malam-malam, dan dia tidak pernah balik lagi." Nama itu menghantui pikiranku. Siapa Pak Wiryo sebenarnya? Apakah benar dia simpatisan PKI? Atau hanya korban tuduhan yang salah?
Rasa penasaranku membawaku ke ruang penyimpanan di belakang panti. Di antara barang-barang lama yang berdebu, aku menemukan sebuah peti kayu. Di dalamnya ada sebuah buku harian dengan nama Wiryo tertulis di sampulnya. Aku membuka buku itu dan mulai membaca. Di dalamnya Pak Wiryo menulis bagaimana ia dituduh tanpa bukti. Buku-bukunya disita dan dia diinterogasi berhari-hari. Aku hanya ingin anak-anak belajar. Mereka bilang aku simpatisan PKI karena aku membaca buku politik. Mereka tidak peduli pada kebenaran. Jika sesuatu terjadi padaku, semoga kebenaran terungkap. Dadaku sesak membaca kata-kata itu. Tuduhan itu salah. Pak Wiryo hanyalah korban. Malam itu, aku membawa buku harian ke kebun, ke tepi lubang. Aku tahu aku harus menghadapinya. Sosok hitam muncul lagi, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bau hangus menyengat dan matanya bersinar di kegelapan. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku dengan suara gemetar. Sosok itu melangkah mendekat. Aku mengangkat buku harian di tanganku. "Ini milik Bapak, kan? Aku tahu Bapak bukan pengkhianat." Sosok itu berhenti. Dari mulutnya terdengar bisikan serak. "Baca. Mereka harus tahu kebenaran." Aku mengangguk. Perlahan tubuh hitamnya itu mulai berubah. Kulitnya yang hangus memudar dan wajah seorang pria tua yang tenang muncul. Itu Pak Wiryo. Dia tersenyum kecil lalu perlahan menghilang. Aku menyerahkan buku harian itu kepada pimpinan panti. Setelah membacanya, ia menangis dan berjanji untuk menyampaikan kebenaran kepada pihak berwenang. Setelah beberapa saat, pihak berwenang datang dan menyelidiki kembali kasus Pak Wiryo. Jasadnya akhirnya ditemukan di salah satu bagian dari parit itu. Kemudian parit itu ditutup dan dijadikan kebun singkong. Mulai dari saat itu, tidak ada lagi gangguan hantu buku hangus di panti asuhan itu.